Selamat sore adik-adik mahasiswa. Pada video kali ini saya akan memaparkan tata cara penulisan daftar pustaka. Walaupun letaknya paling akhir dari karya tulis atau skripsi, bagian ini tidak kalah penting dari bab-bab lain dalam skripsi. Dan dalam penulisan artikel jurnal, bagian ini menjadi salah satu aspek penting yang dinilai oleh reviewer dari jurnal tersebut. Sehingga bagian ini sangat penting untuk diperhatikan dan agar kesalahan-kesalahan penulisannya dapat diminimalkan. Jadi silahkan menyimak panduan berikut ini untuk dapat menulis daftar pustaka dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka adalah yang pertama, seluruh referensi yang disebutkan pada karya tulis harus dicantumkan pada daftar pustaka. Jadi tidak ada referensi yang terlewat. Jadi semua yang disebutkan, semua referensi yang disebutkan dalam bab 1, bab 2 dan seterusnya, semuanya harus tercantum dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedua, referensi yang tidak disebutkan pada karya tulis jangan sampai muncul di daftar pustaka. Kemudian yang ketiga adalah dalam menulis daftar pustaka, perhatikan tata cara penulisannya pada buku pedoman penulisan skripsi atau tesis yang disediakan. Bila informasi yang dicantumkan dalam buku pedoman kurang lengkap, gunakanlah tata cara penulisan daftar pustaka dengan APA style. Jadi untuk link mengenai tata cara penulisan APA style saya sediakan di kolom deskripsi untuk dapat disimak. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara menulis artikel jurnal dalam daftar pustaka. Jadi untuk menulis artikel jurnal dalam daftar pustaka yang pertama ditulis adalah nama-nama penulis. Jadi saya sertakan contoh artikel jurnal pada slide ini. Dapat disimak di sana, nama penulis adalah Niluh Putu Indiani dan Gabriel Aprinau Fahik. Jadi cara penulisannya adalah kita tulis nama belakangnya yaitu Indiani, kemudian nama depannya diinisialkan. Jadi Niluh Putu diinisialkan menjadi N, L, P. Apabila terdapat penulis kedua, sertakan tanda koma, kemudian dan. Setelah itu kita tambahkan nama belakang penulis kedua, yaitu Fahik. Kemudian nama depannya diinisialkan. Jadi Gabriel Aprinau menjadi G.A, kemudian titik. Setelah nama penulis diikuti oleh tahun publikasi dari artikel jurnal tersebut. Ini dapat dilihat biasanya di halaman pertama dari jurnal tersebut. Jadi silahkan melihat di contoh jurnal yang saya sertakan di belakang, dapat dilihat pada teks yang di highlight kuning di pojok kanan atas. Ya, di sana terlihat Business Theory and Practice, jadi itu nama jurnalnya. Kemudian di bawahnya yang di highlight kuning 2020 volume 21 issue 1, kemudian titik 2 18,29 sampai 29. Jadi itu artinya adalah halaman 18 sampai halaman 29. Kita kembali lagi ke penulisan daftar pustaka. Setelah penulis diikuti oleh tahun. Jadi tahunnya adalah 2020 sesuai dengan teks yang di highlight kuning. Kemudian setelah itu diikuti oleh judul artikel. Judul artikelnya adalah seperti yang di highlight kuning pada contoh artikel, yaitu Conversion of Online Purchase Intention into Actual Purchase, the Moderating Role of Transaction Security and Convenience. Setelah judul, kemudian kita menulis nama jurnalnya. Diperhatikan bahwa judul artikel ini berbeda dengan nama jurnal. Judul artikel adalah judul dari tulisannya. Nama jurnal adalah tempat
atau jurnal di mana artikel tersebut diterbitkan. Jadi nama jurnal di sini adalah Business Theory and Practice. Jadi perhatikan nama jurnal dicetak miring. Kemudian diikuti oleh volume jurnal, yaitu volume 21, dapat dilihat pada teks yang di highlight kuning di pojok kanan atas. Kemudian isunya dikurung, jadi nomor isunya adalah isu 1. Jadi angka satunya dikurung, kemudian koma, nomor halaman. Nomor halamannya adalah halaman 18 sampai halaman 29. Jadi halaman dapat dilihat pada halaman artikel tersebut, mungkin tercantum di pojok kanan atas. Jika tidak, kita lihat saja di bagian bawah dari halaman jurnal tersebut, di mana biasanya kita meletakkan nomor halaman. Kemudian yang terakhir, apabila ada, diikuti oleh nomor DOI dari artikel tersebut. Jadi DOI adalah Digital Object Identifier. Ini adalah merupakan alphanumerical string yang menyediakan link lokasi dari artikel tersebut di internet. Jadi nomor ini adalah untuk mengidentifikasi konten yang tersedia di internet, sekaligus merupakan link untuk kita dapat mengakses lokasinya di internet. Jadi sekian untuk penulisan artikel jurnal pada daftar pustaka. Itu didahului oleh nama belakang, kemudian diikuti oleh inisial nama awal, kemudian tahun dikurung, kemudian diikuti oleh judul dari artikelnya, kemudian diikuti oleh nama jurnal, volume, kemudian dalam kurungnya adalah nomor isunya atau terbitannya, kemudian diikuti oleh nomor halaman, dan apabila ada lengkapi dengan DOI-nya, nomor DOI-nya. Berikutnya adalah cara menulis buku di dalam daftar pustaka. Seperti biasa, kita awali dengan nama penulis. Jadi nama penulis yang ditulis adalah nama belakang penulis. Dalam hal ini Faust. Kemudian koma diikuti oleh inisial nama depannya, D.A. Kemudian diikuti oleh tahun terbitan bukunya yang ditulis dalam kurung. Kemudian diikuti tanda titik. Kemudian judul bukunya, yaitu Surveys in Social Research. Perhatikan bahwa judul buku dicetak miring. Kemudian titik, diikuti oleh lokasi penerbitan buku. Dalam hal ini Sydney, Australia. Titik 2 adalah nama penerbit. Jadi Allen dan Unwin ini adalah nama penerbitnya. Ini informasi ini bisa didapat pada cover dalam dari buku tersebut. Berikutnya adalah cara penulisan halaman web pada daftar pustaka. Jadi apabila Anda mensitasi informasi pada halaman web di dalam teks karya tulis Anda di bab 1, bab 2 atau bab-bab lainnya, Anda perlu mencantumkan sumber tersebut di daftar pustaka. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Health Times di sini adalah nama dari alamat website tersebut. Jadi Health Times, kemudian titik, diikuti oleh tahun dari terbitan publikasi tersebut di website. Biasanya tertera pada pojok kiri atau kanan atas, jika tidak di bagian bawah dari artikel tersebut. Kemudian diikuti oleh judul dari artikel yang Anda citasi di web tersebut. Jadi judulnya adalah The Future of Aged Care Nursing in Australia. Jadi itu adalah judul artikelnya, dan diikuti oleh link dari halaman web yang Anda citasi tersebut. Jadi retrieve from itu artinya adalah disalin dari, HTTPS silahkan dicantumkan alamat website yang Anda citasi. Berikutnya adalah cara penulisan proceeding. Proceeding sendiri adalah kumpulan artikel
yang dipresentasikan dalam suatu seminar atau konferensi. Jadi cara penulisannya adalah sama seperti menulis artikel jurnal, diawali dengan nama penulisnya. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat terdapat beberapa penulis yang disebutkan satu persatu, disebutkan seluruhnya. Jadi dalam penulisan daftar pustaka tidak ada menulis DKK. Apabila di teks kita menyebutkan DKK untuk penulis dengan jumlah 2 ke atas atau lebih dari 2 penulis, di daftar pustaka kita menyebutkan semua nama penulisnya. Di sini penulisnya yang pertama adalah Duckworth, kemudian Quirk, Gallup, Hoyle, Kelly, dan Matthews. Jadi terdapat 6 penulis dalam proceeding ini. Diikuti oleh tahun yang ditulis dalam tanda kurung, kemudian judul dari artikelnya yaitu Cognitive and Non-Cognitive Predictors of Success. Kemudian diikuti oleh nama proceedingnya yaitu Proceeding of the National Academy of Science. USA adalah lokasi dari seminar tersebut, kemudian atau penerbitan proceeding tersebut. Kemudian diikuti oleh volume dari proceeding tersebut yaitu volume 116, kemudian issue nomor 47, dan halaman artikel yaitu halaman 23.499 sampai dengan halaman 23.504. Apabila tersedia, silakan dilengkapi dengan nomor DOI-nya. Berikutnya adalah cara penulisan laporan pemerintah atau agensi pada daftar pustaka. Umumnya kita mencantumkan data dari laporan pemerintah atau data dari agensi sebagai data pendukung dalam menulis latar belakang. Contohnya adalah misalnya data perkembangan hotel di Bali yang diambil dari laporan Badan Pusat Statistik, atau data mengenai profil pengguna internet di Indonesia yang diambil dari laporan agensi yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Jadi sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Berikut contoh penulisannya. Itu dalam hal ini National Cancer Institute adalah agensi atau badan pemerintah yang menyediakan data yang kita kutip. Diikuti oleh tahun dari penerbitan data tersebut. Kemudian Taking Time Support for People with Cancer adalah judul dari data tersebut. Kemudian diikuti oleh nomor publikasinya apabila ada. Kemudian diikuti oleh departemen yang menerbitkan yaitu Department of Health and Human Services, National Institute of Health. Kemudian terakhir diikuti oleh link dari data tersebut apabila ada. Terakhir adalah cara penulisan skripsi, tesis, atau disertasi pada daftar pustaka. Dapat kita lihat pada contoh, diawali dengan nama penulis skripsi atau tesis atau disertasi, nama belakangnya yaitu Vasquez, diikuti oleh inisial nama depan yaitu L, diikuti oleh tahun dalam tanda kurung, kemudian judul dari tesisnya atau disertasinya itu The Interaction of State and Trade Worry on Response Monitoring in Those with Worry and Obsessive Compulsive Symptoms. Kemudian di dalam kurung tanda kurung seperti ini yang bentuknya seperti kotak, ditulis apakah dia skripsi atau tesis atau disertasi. Jadi dalam contoh ini adalah disertasi. Kemudian koma, nama universitasnya. Diikuti oleh lokasi tempat skripsi atau tesis ini dipublikasikan. Dalam hal ini repositori dari kampus UA tersebut, University of Arizona. Kemudian terakhir diikuti oleh link yang dapat diklik untuk mengunduh skripsi, tesis atau disertasi tersebut.